5 poin penting yang perlu kamu tahu sebelum kamu memulai belajar rajut. Halo guys, welcome back to Voilades channel. Di channel ini aku akan ngebahas seputar tips merajut, hack, dan tutorial. So kalau kalian suka seputar hal rajutan, kalian boleh dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini makin berkembang dan aku lebih rajin bikin videonya. Di video kali ini aku akan bahas 5 poin penting yang perlu kamu tahu sebelum kamu mulai merajut. Supaya lebih efisien, di sini aku juga taruh timeline waktunya di description box. Jadi kalau kalian mau mengulang, kalian bisa klik waktu yang ada di description box. Tapi I hope kamu nonton ini secara menyeluruh, berurutan, supaya nggak ada informasi yang lompat-lompat. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Vita. Aku adalah orang di balik Voilades Crochet. Kalian mungkin gak asing karena aku biasa membagikan videoku di YouTube Short dan juga di TikTok. Sedikit cerita tentang background story aku, bagaimana aku memulai rajutan. Karena aku berharap pengalamanku ini bisa berguna buat kalian yang mau memulai rajut. Kalian bisa ambil hal positif dari pengalamanku, dan juga kalian bisa memperbaiki hal-hal yang pernah jadi penyesalan aku. Jadi, aku memulai rajut itu baru fokus tahun 2019, beberapa bulan tepat sebelum COVID melanda. Tapi sebenarnya aku itu sudah mulai menyukai rajutan dan interest gitu waktu aku masih kecil, sekitar SMP lah ya, SD ke SMP gitu. Pada saat itu aku sebut aja aku ke kota Bandung dan aku melihat satu komunitas rajut dan aku ngerasa kok seru ya gitu. Terus akhirnya aku dikasih benang sama dikasih hakpen. Pada saat itu kayaknya aku mau deh belajar rajut, tapi mungkin karena masih sibuk sekolah akhirnya aku lupa dan aku gak pernah belajar rajut sejak saat itu. Baru akhirnya setelah tahun 2019 itu aku sudah selesai kuliah dan aku pengen coba cari skill baru yang aku suka, dan aku baru inget ternyata aku dulu pernah suka sama merajut. Dan akhirnya aku coba mulai belajar merajut dari basic. Awalnya itu aku cari pelajaran rajut itu di YouTube. Nah, di YouTube itu tuh masih sangat-sangat sedikit channel yang membahas seputar basic crochet ya, terutama channel di Indonesia. Itu benar-benar bisa dihitung jari karena kebanyakan dari channel luar kayak gitu. Jadi aku belajar dari channel-channel luar yang membahas tentang basic crochet, terus juga dari buku-buku, dan aku ngerasa oke, ini saatnya karena emang aku suka banget. Akhirnya aku ngerasa kenapa aku nggak dari dulu pada saat itu ya kan. Makanya aku sedikit ada rasa penyesalan karena aku merasa mulai belajar rajut itu agak telat, padahal aku udah tahu rajut itu dari kecil. So buat kalian yang emang kalian tertarik dan suka mau belajar rajut, so please just do it now, no need to wait. Karena takutnya nanti kalian kayak aku menyesal kenapa nggak dari dulu. Kenapa? Karena crochet semengasihkan itu. Kalau emang suka langsung aja gas. Oke, itu sedikit perkenalan dari aku, background story. Sekarang kalau kalian nanya emang benefitnya ngerajut apa gitu ya, apa cuma buat ngabisin waktu, ngabisin uang buat beli benang. Nah, di sini aku mau jabarin benefit-benefit rajut yang pastinya bermanfaat buat kita. Yang pertama itu mengurangi stres dan bikin rileks. Percaya deh, ngerajut itu kalau kamu udah bisa, itu bakal jadi healing kamu. Dulu aku bisa menghabiskan seharian waktu untuk scroll TikTok, scroll Instagram, Reels, Short. Tapi sekarang karena ada rajut, aku jadi mengalihkan waktu senggangku untuk merajut. Dan aku ngerasa itu ya such a healing buat aku, karena aku bisa bikin apapun yang aku mau, bikin yang aku suka gitu. Bahkan menurut survei, ngerajut itu bisa bikin orang bahagia. Karena kan kalau ngerajut itu dia sifatnya kalian ngelakuin pergerakan repetitif atau mengulang, kayak sama halnya dengan ngepang. Pergerakan pengulangan itulah yang bikin kamu lebih rileks dan lebih tenang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata ini tuh nggak cuma sekedar hobi loh. Skill rajut kamu ini bisa ada project nyata. Project nyatanya pun bisa kalian jual, bahkan bisa untuk gift spesial buat teman-teman, kerabat, atau keluarga kalian. Kalau kalian tahu boneka rajut, itu semua handmade. Gak ada mesin yang bisa ngebuat boneka rajut sejauh ini.
So, projectnya itu tuh bener-bener spesial buat tantangan kamu sendiri. Dan ketika kamu ngerajut dan hasilnya udah jadi, kamu tuh akan ngerasa puas ngeliat karya kamu udah jadi pakai tangan kamu sendiri. Dan yang tadi aku bilang, rajut ini bisa jadi peluang usaha kamu. Jadi kalau emang kamu hobi merajut, karya kamu ini bisa kamu jual dengan harga yang nggak murah karena ini handmade, pakai waktu dan tenaga kamu, dan juga pasti pakai kreativitas kamu. Cerita sedikit untuk pengalaman usaha rajut aku itu dari 2019 pada saat mulai rajut, aku langsung ada orderan. Jadi pada saat waktu itu kan COVID, jadi aku tuh bikin strap mask, kalau kalian tahu itu tuh penghubung konektor masker. Nah itu aku coba buat-buat, akhirnya banyak teman-teman yang ngeliat hasil karya aku dan mereka mau pesen juga gitu. Jadi pada saat itu aku belajar sambil jualan. So, gak perlu nunggu perfect, gak usah takut, gak apa-apa pamerin aja karya kamu karena banyak orang yang suka sama hasil karya handmade. Oke, so itu dia 3 benefit rajut. Dan sekarang 5 poin penting yang perlu kamu tahu sebelum kamu memulai belajar rajut. Yang pertama, siapapun orangnya pasti dia bisa rajut. Kenapa aku bilang kayak gini? Karena banyak orang yang bilang, aku nggak bisa gitu ya, aku nggak punya skill di sana, aku nggak berbakat di rajut. Banyak orang yang mikir rajut itu ribet, tapi sebenarnya aku mau ngomong kalau skill itu semua bisa dipelajari ya. Skill itu bisa dipelajari tergantung dari hati. Kalau kamu niat, kalau kamu tekun dan rajin mau belajar, kamu pasti bisa. Jadi mau mulai dari anak-anak, dewasa, bahkan sampai sudah senior pun kita masih boleh belajar. Bahkan aku pernah punya murid, dia tuh usia 60 tahun dan beliau ini join kursus aku private, jadi kita belajar sama-sama one on one dan dia tuh excited banget, banyak pertanyaan. Aku ngerasa wow, dengan umurnya yang segini Oma masih mau belajar rajut, dan surprisingly 3 sesi itu dia bisa guys, dari nol. Dan so gak ada kata terlambat sebenarnya, dan siapapun juga bisa. Jadi yang penting tekun, niat, dan mau belajar. Poin yang kedua, mulai dari project kecil. Kalau kalian masih baru mau mulai, baru mau belajar, aku menyarankan banget projectnya please yang kecil-kecil aja. Aku tahu kalian pasti excited banget mau bikin jaket, mau bikin blanket, selimut ya, cardigan. Aku tahu, aku pernah di titik itu. Tapi aku ngerasa kalau misalnya baru mau belajar tapi kalian punya wish yang mau bikin project yang agak besar, aku ngerasa agak sedikit sulit. Kenapa? Karena perlu jam terbang. Jadi kalian itu perlu berlatih setiap hari kalau bisa, minimal banget tuh 5-10 menit. Supaya apa? Supaya jari-jari kalian itu lentur. Tapi kalian merajut aja tuh masih agak kaku. Jadi aku takutnya kalian itu udah nyerah di tengah jalan kayak gitu, karena nggak jadi-jadi gitu. Jadi aku berharap kalian jangan pernah nyerah dengan cara buat list project yang mau kalian bikin itu yang kecil-kecil aja. Kalau misalnya aku boleh saranin, kayak misalnya coaster, kalau kalian tahu itu tuh kayak tatakan gelas ya kan, shawl panjang itu masih oke ya. Bikin latihan-latihan kayak bando itu juga boleh. Pokoknya sesuatu yang masih size-nya itu kecil ukurannya, yang sekiranya kalian bisa untuk pemula. Dan satu lagi, kalau bisa, kalau kalian benar-benar dari nol, please jangan buat amigurumi atau boneka rajut. Karena memang teknik boneka rajut ini walaupun tekniknya sama, tapi untuk bikin boneka rajut itu perlu hitungan yang benar-benar presisi. Nah, aku ngerasa kalau untuk pemula itu, untuk hitungan itu sebenarnya masih sesuatu yang agak sulit. Jadi lebih baik kalian lenturin tangan kalian dulu, pelajari teknik-teknik rajutnya secara satu persatu. Nanti kalau misalnya kalian tangannya udah mulai lemes, terus juga udah tahu teknik-tekniknya, maka buat bikin boneka rajut itu bukan hal yang sulit gitu. Tapi kalau kalian baru mulai bener-bener dari nol tapi mau langsung bikin boneka, nanti kalian malah akan bingung di hitungannya gitu. Jadi udah kebingungan tangannya, kebingungan juga hitungannya, dan aku takutnya kalian bakal nyerah di tengah jalan. So please jangan. Itu dia saran dari aku, oke? Yang ketiga, poin ketiga, kesalahan itu bagian dari belajar. Jangan pernah takut salah, jangan pernah takut coba.
Karena kalau kalian nggak pernah coba, kalian nggak pernah akan bisa. Kalau misalnya kamu takut salah, nggak apa-apa, ulang lagi ya. Kalau misalnya kamu ngerasa, loh ini sebenarnya harusnya hitungannya 12, kenapa aku ada 14? Hitung pelan-pelan. Kalau memang ada yang salah, bongkar lagi, nggak apa-apa. Namanya juga latihan, nggak bisa langsung perfect dan it's normal. Aku tadi cerita bahwa aku itu jualan pada saat aku lagi mulai belajar rajut, bikin konektor masker. Aku tahu kalau aku sekarang lihat mungkin it's not that perfect. Ya kalau misalnya aku lihat sekarang, loh kok dulu aku bikin konektor masker ini nggak rapi banget gitu. Tapi mereka menilai itu kayak suatu handmade yang bagus gitu. Walaupun sekarang aku ngelihatnya itu nggak rapi, tapi mereka it's fine dengan. Jadi aku ngerasa nggak perlu nunggu perfect, kalian tinggal mulai aja dulu. Maka kalau misalnya kalian udah banyak latihan, jam terbang kalian udah tinggi, bikin project apapun sudah, maka akan sendirinya rapi. Jadi saran aku terus belajar, jangan pernah berhenti. Bahkan aku pun sampai sekarang masih belajar, terutama bikin hack-hack atau tips yang bisa mempermudah kita dalam merajut. Poin keempat, nikmati prosesnya, jangan terburu-buru. Setiap tusukan kecil itu akan jadi indah, jadi nikmatin. Kalau emang kamu senang ngerajut sambil nonton drama Korea, silakan. Kalau misalnya kamu senang sambil dengar musik, silakan banget, boleh banget. Just enjoy your hobby, your skill will upgrade automatically. Jangan jadiin rajutan itu sebagai beban. Yang kelima, konsistensi itu lebih penting daripada perfect. Jadi konsisten lebih penting daripada kesempurnaan. Kalau kalian konsisten setiap hari at least 5-10 menit, maka lama-kelamaan hasil karya kalian itu pun akan sendirinya perfect. Jadi jangan pernah menuntut hasil buat rapi dulu kalau misalnya kalian nggak konsisten. Belajar mulai dari teknik-tekniknya satu persatu, maka nanti tangan kalian tuh akan luas dengan sendirinya. Banyak juga pertanyaan, Kak aku mau lo bikin pola rajut, Kak aku mau bikin boneka. Saran aku kalau memang kalian masih belum terlalu jam terbang tinggi, nggak usah pusingin dulu cara bikin pola, karena di YouTube itu banyak banget tutorial-tutorial bikin boneka rajut. It's okay banget kalau misalnya kalian masih ngeliat pola di YouTube, nanti dengan sendirinya kalian akan tahu, oh ini aku udah mulai bisa lo bikin pola rajut. So itu dia 5 poin penting yang perlu kalian tahu sebelum memulai belajar rajut. Terima kasih buat kamu yang udah nonton sampai akhir. Semoga poin-poin yang aku sampaikan ini berguna buat kamu supaya kamu aware, lebih tahu apa yang harus kamu perbuat sebelum memulai belajar rajut. Kalau video ini bermanfaat, boleh banget kamu klik tombol like-nya, komen di bawah, aku bikin video tentang apa lagi, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe. See you on the next video. Bye!